Hai Sobat Peta, jumpa lagi. Kemarin kita sudah melakukan review di Singapura Medan. Dan kali ini rupanya Medan itu keren banget. Selain dari punya Singapura Medan, ada konsep lain lagi yaitu Belandanya Medan. Tepatnya di komplek Mercy atau yang disebut sebagai Medan Resort City. Dengan menggunakan nama resort, suasana di dalam perumahan ini seperti liburan. Apalagi konsep-konsep rumahnya seperti untuk konsep Belanda. Tepat di belakang saya ada Mercy Ban dan juga ada kincir angin. Untuk Mercy Ban-nya itu digunakan sebagai marketing office-nya. Banyak banget yang suka datang ke sini untuk berfoto-foto. Tepat lagi di belakang saya ada kincir anginnya. Sehingga konsep ini nampak seperti konsep Belanda banget. Untuk sampai ke konsep perumahan gaya Belanda ini, Anda tidak perlu naik pesawat belasan jam, hanya belasan menit dari Katamso Kampung Baru, ataupun sekitaran 30 menit dari Lapangan Merdeka. Lokasi ini terletak di Jalan Brigjen Hamid, ataupun bisa diakses dari Jalan Karya Jaya. Brigjen Hamid itu adalah terusan dari Jalan Katamso Kampung Baru, dan lokasi ini sebelum Pasar Deli Tua. Jika Anda akses dari Katamso, itu sebelah kanan. Dan sedangkan Anda jika akses dari Jalan Karya Jaya, daerah Johor, itu adalah daerah sebelah kiri. Jadi kompleks ini adalah penghubung antara Medan Johor dengan Medan Deli Tua. Pasti penasaran dengan konsep untuk perumahan di sini? Ayo kita langsung melihat ke bagian show unitnya. Medan Resort City ini dibangun mulai dari tahun 2015 dengan kisaran 1.500 sampai 2.000 unit dengan tanah sekitaran 32 hektar. Di dalam lahan ini selain dibangun perumahan juga dibangun seperti danau, taman, dan juga fasilitas lainnya. Dan salah satunya ada Taman Wisata Mercy. Bagi yang belum tahu, Taman Wisata Mercy ini adalah salah satu tempat terbaik di kota Medan yang menawarkan permainan air. Selain itu, di komplek Medan Resort City ini sangat cocok buat Anda yang suka bersepeda, jogging, ataupun untuk bermain basket. Nah, sekarang Medan Resort City ini sudah sampai ke tahap 4 dan 5. Pasti penasaran dengan show unitnya? Kita akan langsung melihat ke show unitnya. Sekarang kita berada di tahap 4 dan 5. Untuk tahap ini disebut sebagai cluster Holland dan cluster Eindhoven. Dan tepat di belakang saya adalah tipe Vorden. Tipe Vorden ini memiliki lebar 6 meter dengan panjang luas tanahnya 14 meter. Dan di bagian saya sekarang ini adalah area untuk memarkir mobil dengan luasan sekitaran 3 meter kali 4 meter dapat memuat satu mobil. Dan juga di sebelah kiri ini adalah mini gardennya. Dan bangunan ini memiliki 2 lantai dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Dan sebelum kita masuk ke dalam rumahnya, kita dapat melihat konsep outdoornya ini memakai batu bata sehingga nuansa gaya-gaya Belandanya benar-benar dapat. Pasti penasaran dengan bagian dalamnya? Kita akan langsung aja lihat ke dalam. Sekarang kita berada di bagian dalamnya di lantai 1. Begitu kita masuk dari pintu utamanya, kita akan jumpai satu ruangan tamu. Ruangan tamu ini memiliki ukuran sekitaran 3 x 3 meter, yang dimana kita dapat menaruh satu sofa di sebelah sini dengan sambil menonton TV di sebelah sananya. Jadi di area sini kita bisa menggantung satu TV, meja rak TV. Oke. Pencahayaan bisa kita dapati dari bagian depan di samping pintu. Dan juga di sebelah kiri saya ada satu kamar tidur. Kamar ini selain digunakan untuk menjadikan kamar tidur, kita dapat gunakan sebagai untuk kegiatan lainnya. Salah satunya kita dapat gunakan untuk berolahraga, yoga, ataupun kegiatan yang lain. Dan kamar ini tidak memiliki kamar mandi, tentunya kamar mandinya di luar. Untuk pencahayaan dapat didapatkan dari bagian depannya, bagian tadi untuk parkir mobilnya, dan juga jendelanya sudah aluminium. Oke. Untuk ukuran kamar ini sekitaran 3 x 3 meter. Kita akan melihat. Sebelum kita naik ke atasnya, kita ada satu tangga sebelah kiri ini yang untuk akses ke tangga ke atasnya, dan di sebelah kiri ini adalah meja makannya, dan tepat di sebelah sudut kanan bangunan itu adalah untuk ruangan dapurnya. Ruangan dapur ini tidak memiliki jendela tersendiri karena pencahayaan sudah cukup bagus mendapatkan dari bagian belakang sliding door-nya itu. Oke, jadi ini ada sliding door. Sebelum kita keluar, ini pas di bawah tangga, maksud saya, ada satu kamar mandi. Jadi kamar mandi ini di bawah tangga digunakan buat untuk tamu yang datang menginap ataupun yang tidur di bagian lantai bawah tadi. Dan di belakang sini ada satu area outdoor space-nya. Outdoor ini kita dapat gunakan untuk kegiatan seperti untuk bersantai ataupun barbecue-nya. Batasnya sampai di sini, ini hanya sebagai untuk rumah contohnya aja. Mungkin ini aja yang di lantai 1, kita akan lanjut ke lantai 2.
Sekarang kita dalam tangga menuju ke lantai 2. Untuk daerah tangga yang menurut saya cukup oke adalah untuk pencahayaannya. Jadi di area tangga walaupun letaknya di bagian belakang bangunan tidak membuat suasana di sini menjadi gelap karena ada pencahayaan belakang. Oke. Begitu kita naik ke lantai 2, kita akan mendapati ada 2 kamar tidur, 1 master bedroom dan 1 kamar tidur untuk anak-anak. Kita akan melihat kalau pas di belakang saya ada 1 kamar mandi di belakang, dan juga ini adalah area outdoornya. Mungkin aku akan tunjukin bagian area outdoor dulu. Jadi benar-benar di tahap 4 dan 5 ini dirancang, maksudnya didesain untuk kegunaan kita. Karena kebanyakan tahap-tahap atau maksudnya rumah-rumah yang lain mereka tidak memiliki tempat untuk jemuran. Sedangkan di tahap ini memang kita dapat gunakan sebagai untuk tempat jemuran bajunya. Oke. Dan juga ini adalah master bedroomnya, ini kamar anak-anak. Kita akan lihat ke kamar anak-anak dulu. Di kamar anak-anak ini tidak memiliki kamar mandi karena kamar mandinya ada di luar di sana. Dan juga di kamar tidur anak-anak ini memiliki 1 pencahayaan dari bagian depannya. Ukurannya sekitaran 3 meter kali 2,5 tentunya. Oke. Nuansanya memang dengan wallpaper begini membuat nuansanya lebih nyaman dan cozy. Itu. Kita akan melihat ke master bedroomnya. Kita berada di master bedroom untuk tipe Forden. Untuk master bedroomnya, sebelum kita sampai ke bagian kasur, kita akan mendapati 1 tempat kamar mandi di sininya. Di sini kamar mandinya sudah kita mendapat seperti untuk kloset, wastafel, dan juga shower area sininya. Untuk di bagian tempat tidurnya tergolong pas, bukan terlalu kecil banget karena di sini kita dapat menaruh 1 spring bed dan juga lemari baju di sana dengan pencahayaan di sini ya. Jadi untuk master bedroom memang tidak memiliki balkon, tapi pencahayaannya bisa kita dapatkan dari jendela yang di sini. Oke. Mungkin ini aja yang di tipe Forden. Kita akan lanjut ke tipe lain yang lebih besar, ke tipe selanjutnya. Dan sekarang kita berada di tipe Ermelo. Tipe Ermelo ini lebih besar dari tipe Forden dengan lebar 7 meter kali 15 meter. Dan tipe ini dapat dilihat beda di bagian luarnya karena yang tipe Ermelo ini memiliki balkon di master bedroomnya. Dan sebelum kita masuk ke dalamnya, di area sini sama juga kita akan mendapati 1 area untuk memarkir 1 mobil di sini, dan juga ada mini garden di bagian depannya. Dengan konsep yang sama, ada batu bata di bagian depannya dan juga benar-benar klasik, ada 2 pilar juga. Oke, kita akan langsung melihat ke bagian dalamnya. Sekarang kita berada di tipe Ermelo di bagian lantai 1-nya. Begitu kita masuk, kita akan mendapati ruang tamu yang lebih luas. Di sini kita dapat menaruh sofa dan juga ada 1 rak di sini. Ini juga bisa dijadikan tempat untuk menaruh meja TV, maksud saya, dengan bersantai ataupun berjumpa dengan tamu di area sini. Begitu kita masuk dari area ruang tamu ini, kita akan mendapati 1 meja makan pas di bagian belakang dan juga ada dapurnya. Cuma sebelum saya membahas ke area sana, saya akan membahas kamar tidurnya. Berbeda dengan tipe Forden, tadi kamar tidurnya di atas dari bagian samping, ini dari bagian belakangnya. Dan sama juga di bagian kamar yang tadi saya maksud kamar tidur ini, di rumah contoh dapat digunakan dengan fungsi yang lain. Misalnya, ruangan ini dapat digunakan sebagai tempat untuk membaca buku, ataupun juga bersantai, ataupun bekerja di area sananya. Dan juga di sini kita mendapatkan pencahayaan maksimal dengan dari bagian depan garasinya. Oke. Dan kamar ini tidak memiliki kamar mandi, tepatnya kamar mandinya berada di depan sana. Sebelum kita ke kamar mandi, kita akan mendapati 1 tangga untuk naik ke lantai 2-nya. Untuk kamar mandi di sini memang sudah mendapat kloset, wastafel, dan juga shower di sini dengan pencahayaan dari bagian halaman belakangnya. Jadi tipe Ermelo ini juga memiliki halaman belakang. Dan di bawah tangga ini kita dapat membuat 1 storage kecil di sini ya, untuk menaruh barang-barang seperti ember ataupun barang-barang lainnya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, begitu kita masuk kita akan mendapati 1 area makan di sini yang menurut saya cozy banget, dengan 1 desain dapur yang dengan konsep agak hitam keemasan, membuat suasana di sini benar-benar lebih modern, minimalis. Dan juga sama di Forden, dia tidak memiliki jendela tersendiri di bagian dapurnya, tapi dia juga ada sliding door-nya. Sliding door dengan jendela tambahan di samping membuat suasana pencahayaan di rumah ini lebih maksimal.
dan di halaman belakangnya. Dan tentunya halaman belakang ini kita dapat gunakan untuk berbagai kegiatan aktivitas seperti kita untuk bersantai, ataupun kita juga bisa menggunakan untuk menanam bunga ataupun berkebun lainnya. Ini aja di lantai 1, kita akan langsung melihat ke lantai 2-nya. Untuk tipe Ermelo ini memiliki 3 kamar tidur dan juga 3 kamar mandi. 1 kamar tidur di bawah dengan 2 kamar tidur di atasnya. 1 kamar tidur anak, master bedroom, dan juga ada bagian outdoor space-nya. Begitu kita sampai di lantai 2-nya, kita akan melihat ke bagian kamar tidur anaknya. Kamar tidur anak ini memiliki pencahayaan yang dari bagian depan dengan ukuran kamar tidur ini sekitaran 3 meter kali 3 meter, di mana tidak memiliki kamar mandi di dalamnya, dan juga nuansanya mendapat view di bagian depannya. Oke. Dan juga ada 1 master bedroom-nya. Nah, tipe Ermelo ini memiliki master bedroom yang lebih luas daripada Foreden, dengan luasan sekitaran 3,5 kali hampir sekitaran 4 meteran, dan juga memiliki yang tadi saya sebutin ada balkon di luarnya. Jadi di balkon ini kita dapat bersantai sejenak melihat untuk perumahan-perumahan yang lain yang bergaya dengan konsep Eropa Belanda beginian. Dan juga untuk pintunya ataupun dari kusen jendelanya sudah menggunakan aluminium sehingga lebih tahan air dan juga tanaman. Oke. Di sini kita dapat menaruh 1 spring bed dengan 2 nakas di bagian kiri kanannya, dan juga di sini kita dapat menaruh seperti TV, bersantai, lemari baju di area sini, dan juga ada kamar mandi di sininya. Kamar mandi ukurannya hampir sama seperti yang di tipe Foreden, di mana pencahayaan atau tempat ada 1 jendela di belakang untuk pembuangan hawa bau dari kamar mandinya. Sama seperti di tipe Foreden, kamar mandinya yang untuk kamar tidur Anda itu berada di bagian luar sini. Sebenarnya kamar mandi ini bisa difungsikan bagi untuk yang seperti karena kita hendak ingin mencuci sesuatu atau apa, jadi kamar tidur ini tidak ditaruh di bagian dalamnya. Dan di bagian outdoornya, jadi di bagian outdoor ini kita dapat gunakan untuk bersantai, mencuci pakaian ataupun kegiatan lainnya. Dan tentunya di tahap ini memang mereka sengaja membuat ada bagian outdoor baik di lantai 2 atau di lantai 1. Fungsinya ada supaya berbeda dengan perumahan lain yang dimana banyak menjemur pakaian di halaman depannya. Itu sangat merusak estetikanya, apalagi di konsep ini sangat menekan di bagian tampak depannya. Gitu. Ini aja nih tipe Ermelo. Kita akan lanjut ke tipe yang lebih besar lagi, yang 8 meter. Dan sekarang di belakang saya adalah tipe yang lebih besar lagi, adalah tipe Bergen dengan luas tanah 8 meter kali 16 meter. Jadi yang tadi kan kita sudah melihat yang Foreden, yang Ermelo. Nah, untuk yang Bergen ini memiliki lebar 8 meter, di mana depannya dapat kita lihat juga sama, cukup memuat untuk 1 mobil. Dan untuk yang berbeda adalah di bagian mini gardennya lebih luas. Dan bagian tapak depannya hampir sama dengan Ermelo, memiliki 1 balkoni di bagian master bedroomnya. Hanya yang berbeda dari untuk tipe ini adalah dia lebih luas 8 meter dan juga memiliki 4 kamar tidur. Nah, pasti penasaran dengan bagian dalamnya? Kita langsung aja. Sekarang kita berada di tipe Bergen di bagian dalamnya, di lantai 1-nya. Begitu kita masuk, kita akan mendapati ruang tamu yang lebih luas lagi dengan lebarnya hampir 5 meter kali 4 meter. Di sini kita dapat menjamu lebih banyak tamu tentunya, dapat menaruh sofa di area kanan ataupun di area kirinya. Pencahayaan maksimal dari bagian depan, perbedaannya ini memiliki pintu utamanya dengan buka 2, dengan berbeda dengan Foreden ataupun Ermelo yang hanya 1. Dan begitu kita masuk, kita akan mendapati space yang benar-benar luas, jadi kita tidak usah takut istilahnya di bagian ini kita keluar masuk akan berdempetan dengan orang lainnya. Dan di sebelah depannya ini sama juga memiliki 1 kamar. Ini bisa dijadikan untuk kamar tidur dengan pencahayaan dari bagian depan. Berbeda dengan ini kamar tidurnya tentunya lebih luas. Yang menyerupai dengan tipe yang lain adalah kamar mandinya ada di bagian belakangnya. Sebelum kita ke bagian belakang, ada 1 tangga untuk naik ke atasnya, dan di bawah sini adalah area untuk area makannya. Gitu. Dengan kamar mandi ada di bagian belakang sini. Pas di bawah tangga juga. Dan yang lebih maksimal adalah untuk sliding door-nya ini boleh dibilang mendapatkan pencahayaan yang lebih maksimal dengan 2 jendela di sampingnya itu. Dan sebelum kita ke bagian outdoor,
Di sini dapurnya adalah inti dari untuk rumah ini. Dapur ini benar-benar luas dengan memiliki satu island di area sini, yang dimana kita dapat memasak, mencuci piring, kemudian kita dapat menghidangkan biasanya kalau Anda punya anak bisa makan di depan di bagian island sini dan juga bersantai di area sininya. Jadi ini benar-benar menjadi inti dari rumah ini untuk bagian dapur ininya. Dan saya yakin bagi yang tinggal di sini yang untuk membeli untuk tipe Bergen ini, tentunya istri lebih senang untuk memasak dengan area dapur yang lebih luasnya. Kemudian yang tadi hampir saya lupakan adalah di bagian outdoornya. Di bagian outdoor ini luasannya boleh dibilang hampir tidak terlalu berbeda jauh dengan tipe Ermelo, di mana outdoor ini kita dapat gunakan untuk berfungsi sebagai untuk bersantai istirahat, untuk istilahnya untuk private area kita sendiri. Ini aja di lantai 1. Kita akan lihat ke lantai 2-nya. Sekarang kita berada di lantai 2 tipe Bergen. Tipe Bergen memiliki penataan berbeda dengan tipe Vorden ataupun Ermelo. Karena begitu kita sampai di lantai 2, kita akan mendapati satu koridor yang lumayan besar dengan pencahayaan maksimal dari bagian belakang dan juga satu tempat outdoor di area sininya. Jadi outdoor ini bisa kita gunakan seperti yang saya sebutkan di tipe lain, bisa gunakan untuk tempat berjemur pakaian, mencuci pakaian di area sananya. Dan juga ada setelah ini kita ada satu kamar tidur anak, ada kamar tidur satu anak lagi dan juga master bedroom dengan satu kamar mandi di bagian luarnya. Jadi di kamar tidur anak ini kita mendapatkan 2 jendela, ada satu yang di bagian samping tapi ini hanya rumah contoh aja. Dan juga ada satu pencahayaan dari bagian belakang, dari bagian yang tadi balkon untuk mencuci pakaiannya. Di sini kita dapat menaruh 2 spring bed kalau misalkan Anda mempunyai 2 anak dengan kamar maksud saya spring bed yang 2 lantai di sininya. Karena ceiling di sini juga cukup tinggi, hampir sekitaran 3,5 meter. Oke. Dan juga di bagian area koridor ini kita akan mendapati satu master bedroom dan juga satu kamar tidur anak. Dan di sini ada satu kamar mandi sharing yang bisa digunakan untuk kamar tidur anaknya. Untuk 2 kamar tidur ini, di kamar tidur anak ini memang tidak memiliki kamar mandi di dalamnya. Untuk luasannya di sini kamar tidur anak ini boleh dibilang sekitaran 2,5 kali 3 meter, di mana pencahayaan dari bagian depan ini. Oke. Dan pasti penasaran untuk tipe Bergen master bedroomnya. Kita akan langsung lihat ke dalamnya. Kita berada di master bedroom tipe Bergennya. Untuk begitu kita masuk, kita akan mendapati lemari pakaian di sebelah kanan saya, satu meja rias di sini, dan juga ada kamar mandinya. Di sini kamar mandinya mendapatkan satu wastafel, kloset, dan juga shower, dan juga di sini ada tempat untuk pembuangan hawa. Jendelanya ada di bagian depannya. Oke, dan ini adalah master bedroomnya dengan spring bednya di sini. Kita dapat menaruh 2 natas di sebelah kiri kanannya, dengan satu misalkan Anda ingin mengganti dengan TV, rak TV di sininya, dan juga ada satu balkoninya. Luasan balkoninya hampir sama dengan tipe Ermelo tadi, yang mana kita dapat gunakan untuk bersantai sejenak setelah kita bangun pagi. Yang saya rasa berbeda dari tipe ini dengan perumahan-perumahan lainnya adalah tipe ini tidak terlalu menambahkan space di bagian kamar tidur ataupun kamar mandi. Bahkan mungkin melihat ada beberapa kamar tidur itu tidak memiliki kamar mandi di dalamnya. Tapi tipe ini lebih mengutamakan fungsionalnya seperti tempat untuk menjemur pakaian. Jadi tipe ini perumahan di tahap 45 Medan Resort City ini mereka sengaja menambahkan tempat untuk menjemur pakaian ataupun di ruang tamu yang lebih luas. Seperti yang tipe Bergen ini membuat dapur yang lebih besar sehingga tentunya bagi ibu-ibu yang ingin memasak lebih nyaman daripada hanya di kamar aja. Oke, kita akan lanjut ke tipe yang lebih besar lagi, yang tipe lebar 9 meter. Dan sekarang saya berada di tipe Volbe. Tipe Volbe seperti yang tadi saya terangkan adalah tipe yang memiliki lebar 9 meter dengan panjang luas tanahnya 16. Jadi 9 kali 16. Tipe bangunan ini adalah 198. Di bagian depannya sama seperti tipe-tipe yang tadi, kita dapat menaruh satu mobil di bagian depan sini dan mini garden yang lebih luas tentunya. Yang berbeda dengan tipe lainnya adalah di bagian atapnya. Untuk tipe Volbe ini memiliki atap yang menyerupai di Mercy ban-nya.
sehingga itu menjadi ikonik dari untuk komplek Medan Resort City ininya. Dan kita akan langsung melihat ke bagian dalamnya. Sekarang kita berada di tipe hallbook. Hallbook maksud saya di bagian dalamnya di lantai satunya. Begitu saya masuk ke sini, satu kata aja, mewah tentunya. Karena begitu kita masuk, kita akan mendapati satu ruang tamu yang lebih luas lagi. Jadi di tahapan ini semakin luas, semakin lebarnya, kita akan mendapati ruangan tamu ataupun ruangan dapur yang lebih luas, bukan di bagian kamarnya. Jadi untuk di ruang tamu ini kita tentunya bisa lebih lapang. Ketika ada tamu datang, kita dapat menaruh sofa di sini menjamu tamu maksud saya, dan juga sini kita dapat gunakan sebagai tempat untuk area bersantai. Dengan penataan ada satu kamar di bagian sebelah kanan di sini. Kamar ini bisa dijadikan untuk kamar tidur ataupun kamar yang lainnya. Seperti di rumah contoh ini digunakan sebagai untuk kamar entertainment. Anda bisa bersantai menikmati TV ataupun musik dengan pencahayaan di bagian sininya. Tentunya ini nuansanya memang sengaja dibikin lebih hitam, ibarat seperti Anda sedang menonton Netflix ataupun seperti film-film bioskop lainnya. Dan di sini ada satu tangga untuk naik ke lantai atasnya, lantai 2, dan meja dapurnya. Meja dapurnya area sini tentunya lebih luas lagi dibandingkan dengan tipe-tipe yang lainnya. Tentunya juga ada satu area dapur yang di sini. Berbeda dengan tipe yang tadi yang 8 meter yang memiliki island. Untuk konsep ini memang tidak memiliki island, namun untuk di sini dia lebih ke mewah karena di sini dapat menaruh seperti untuk tempat mencuci piring, untuk memasak, dan juga ada satu ventilasi jendela di sampingnya sehingga ketika kita masak asapnya bisa keluar di area sananya. Ataupun sebenarnya kita dapat memasang sebagai cooker hood di sininya. Oke. Dan tepat di bagian tangga di sini di bawah ini adalah, bukan pas di bawahnya, di sampingnya ini adalah kamar mandi. Jadi kamar mandi ini bisa kita gunakan untuk kamar mandi tamu yang datang, cukup bisa menaruh kloset, wastafel, dan juga shower di sini ya. Oke. Dan sama dengan tipe-tipe yang lainnya, tipe-tipe lainnya nih memiliki maksud saya halaman belakang. Dan ini sliding door-nya ada 2. Dan di sini adalah untuk halaman belakangnya. Halaman belakangnya memang tidak perlu dibuat sampai seluas banget karena di sini hanya untuk area untuk bersantai ataupun kegiatan lainnya. Betul ya. Jadi memang lebih ditekankan adalah di bagian ruang tamunya. Jadi mana tahu pas ada tamu yang datang ataupun di ruang makan dan dapur ya, sehingga membuat penghuni di rumah ini lebih nyamannya selain dari hanya tidur di bagian kamarnya. Oke, kita akan melihat ke lantai 2-nya. Sekarang kita berada di lantai 2-nya. Berbeda dengan penataan tipe-tipe yang lain, begitu saya naik sampai ke lantai 2, saya akan mendapati sebelah kiri saya ada 2 kamar tidur, sebelah kanan saya ada 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan juga ada bagian outdoornya. Untuk sebelah kamar tidur ini adalah kamar tidur anak. Sama seperti dengan tipe lain, tidak memiliki kamar mandi di dalamnya. Pencahayaan dari bagian belakang, di mana kita bisa melihat ke bagian halaman belakangnya. Oke. Dan juga ada bagian outdoor space-nya. Jadi benar-benar outdoor. Sebelum kita ke bagian outdoor, di sini ada satu area yang bisa kita gunakan untuk menaruh seperti meja, bersantai, membaca buku dengan pencahayaan di bagian belakang rumah. Ya, jadi ini kembali lagi ke bagian outdoornya. Jadi tipe-tipe di tahap 45 ini memang wajib ada. Mereka sengaja membuatkan desain untuk bagian outdoor di lantai 2, fungsinya untuk menjemur baju atau mencuci pakaian. Baru di sininya adalah untuk area untuk kamar mandi yang bisa digunakan untuk kedua kamar tidur anak-anak katanya. Dan kamar tidur anak-anaknya ada satu lagi di bagian depannya. Di sini ada master bedroom, tapi kita akan lihat ke kamar tidur anak dulu. Ini adalah kamar tidur anaknya dengan bagian pas di bagian depan saya maksud saya, dan juga ada bagian pencahayaan di mana jendela ini di pas di belakang bawahnya adalah melihat view ke bagian garasi. Di sini kita dapat memuat dengan satu spring bed yang lumayan queen size, dengan juga kalau ini memang di rumah contohnya didesain 2 lantai sehingga misalkan Anda punya anak yang lebih dari 2 atau 3 dapat tidur di kamar tidur ini. Oke, dan satu lagi master bedroomnya. Ini adalah master bedroomnya. Begitu kita masuk, kita akan mendapati di sebelah kiri saya adalah lemari baju, dan tentunya
para istri mungkin suka dengan lemari baju yang besar, di mana kita dapat menaruh baju-bajunya di sini, dan juga ada satu meja di sini. Meja ini bisa difungsikan sebagai meja rias. Dengan pas di sininya adalah kamar mandinya. Untuk kamar mandinya tidak tergolong luas banget, tapi yang penting adalah memadai, di mana kita dapat menggunakan shower, kloset, dan wastafelnya, dan juga ada jendela di pas di sininya samping. Oke. Dan ini adalah master bedroomnya pas di spring bednya. Di bagian sini memang kita akan dapati satu spring bed dengan dua kiri kanan bisa menaruh atasnya, dan juga depan sini kita bisa menggantung satu TV, dan ini tentunya ada balkoni. Luasannya hampir sama dengan tipe lainnya, di mana balkoni ini kita gunakan untuk beristirahat sejenak setelah bangun pagi. Oke. Jadi ini adalah untuk tipe 4B. Ini kemudian, yang berbeda dari untuk tipe 4B ini adalah desainnya. Yang tadi saya sebutkan, untuk bagian atapnya itu adalah atapnya menyerupai untuk ikonik Mercy-bannya. Jadi ada agak sedikit berbeda di bagian belakang spring bednya di atasnya. Dia agak sedikit miring sehingga mendapatkan kesan dari bagian atapnya. Ini aja yang kita review untuk tipe 4B. Kita akan lanjut ke kesimpulan. Komplek Medan Resort City ini sebenarnya tidak terlalu jauh dari inti kota Medan, sekitar 11 km dari Lapangan Merdeka yang bisa ditempuh dalam jarak 25 menit sampai 35 menit. Begitu kita sampai di dalam Komplek Medan Resort City ini, kita akan mendapatkan euforia yang berbeda, yaitu berbeda dari hiruk pikuk di kota Medannya. Sampai di sini kita rasanya seperti liburan, dan kita dapat melihat bangunan-bangunannya yang berbentuk Eropa dengan khas Belandanya. Dan yang untuk dari harga di sini yang ditawarkan seperti yang tadi kita review, mulai dari harga 700 jutaan dengan kondisi sudah siap huni tanpa perabot, di mana lantai sudah semi granit, atapnya sudah gipsum, dan juga sebagian sudah menggunakan aluminium di bagian jendela dan pintunya. Untuk detail seperti price list, e-brochure dapat Anda download di bagian link di bawah ini. Nanti kita akan lampirkan di deskripsi. Beritahu kami tipe-tipe favorit Anda sukai dari Komplek Medan Resort City ini. Boleh tulis di bagian komentar. Dan terima kasih kepada Medan Resort City yang sudah mengizinkan kita untuk berkunjung ke komplek yang keren ini. Jangan lupa untuk like, share, subscribe YouTube channel kita Peta Rumah, karena kita bakal upload video menarik lainnya. Sampai jumpa.